Halo, selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Senang sekali rasanya saya Kristi berjumpa lagi dengan Anda dalam program Dialog Spesial. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dan kita akan berbincang-bincang secara menarik sekali pada topik kali ini. Dan tentunya saya juga menemukan ada narasumber yang sangat menginspirasi pada siang kali ini. Pemirsa, manusia dan alam tentu merupakan ekosistem yang tidak dapat terpisahkan. Adanya hubungan timbal balik antara individu dan juga lingkungannya. Maka dari itu penting sekali rasanya untuk kita meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan juga melestarikan lingkungan. Kali ini saya sudah bersama dengan Mas Hasman yang merupakan pemuda yang peduli dengan lingkungan, bahkan beliau menciptakan Taman Hutan Mikro yang tentunya tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri tapi juga orang lain dan juga flora dan juga fauna yang ada di Taman Hutan Mikro ini. Ingin tahu kisahnya lebih lanjut? Saat ini saya sudah bersama Mas Hasman. Halo, assalamualaikum Mas Hasman. Apa kabar? Halo, waalaikumsalam. Kabar? Sangat Baik, baik. ya? Sangat baik, luar biasa. Oke, Mas Hasman. Tadi saya sudah memberitahu bahwa Mas Hasman ini menciptakan Taman Hutan Mikro. Ya, betul. Gitu ya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi terciptanya Taman Hutan Mikro ini, Mas? Taman Hutan Mikro itu dilatar belakangi oleh pertama rasa sedih saya ketika melihat wilayah atau tempat tinggal saya dulu yang saya gunakan untuk tempat membaca buku, untuk tempat bermain, karena saya dulu suka bermain di dulu kawasan sini hutan ya. Lalu perlahan mulai hilang gitu. Akhirnya saya bergegas untuk ya udah kalau memang hutannya hilang karena bukan hak saya tanahnya, saya punya tanah kecil, akhirnya saya hutanin sendiri gitu. Dan saya bangun gubuk di dalamnya memang untuk tempat baca. Jadi walaupun kecil, saya ingin tetap selalu melihat belukar yang ada, tumbuhan yang ada, pohon-pohon yang ada, dan hewan-hewan yang saat ini udah mulai berdatangan. Itu sih. Oke, baik. Lalu berawal dari rasa kesedihan dan sekarang mungkin sudah terbangun nih gitu ya, Taman Hutan Mikro yang mungkin bisa kita pergunakan seperti itu. Lalu sebenarnya sejak kapan sih Mas ini terbentuk gitu? Taman Hutan Mikro itu pertama belum bernama dan pada tahun 2018 itu mulai saya kasih nama tuh di depan ada plang dari kayu sederhana papan saya tulis untuk iseng-iseng. Saya beri nama Taman Hutan Mikro, Suaka Edukasi Lingkungan dan Konservasi secara mikro, karena di sini artian besarnya taman, hutan, dan micro ecosystem gitu. Oke, baik. Lalu sebenarnya tadi sempat menyinggung juga adanya juga edukasi. Mungkin ada sosialisasi juga nggak sih ke masyarakat sebenarnya masyarakat sekitar deh agar lebih lebih aware gitu ya tentang konservasi ini. Ada nggak Mas? Sampai saat ini sosialisasi untuk ke masyarakat belum terlalu intensif, tapi saya mempersilahkan siapapun datang ke sini gitu. Lalu kalau untuk sosialisasi yang lebih terbuka lagi itu biasanya terhadap mahasiswa dan anak-anak sekolah, anak-anak TK gitu. Jadi saya kadang-kadang kalau ketika waktu luang punya ini secara sukarela menyerahkan waktu saya untuk berbagi tentang ilmu pengetahuan yang melatar belakangi konservasi dan apa sih keanekaragaman hayati itu di balik kita gitu. Seperti itu. Tapi sejauh ini mereka sebenarnya sudah aware belum sih tentang konservasi itu, Mas? Untuk yang Anda lihat di lapangan deh. Untuk seperti itunya hal yang dimaksud Mbak itu aku melihat sudah ada ya gitu. Sudah ada di mana memang mereka juga aku rasa terpukul dengan keadaan yang bisa dilihat saat ini. Dulu yang tempatnya hijau udah nggak ada gitu. Nah, di sini saya masuk untuk memberikan pemahaman-pemahaman, pada akhirnya kita akan menghadapi hal-hal yang kita lihat dalam kenyataannya seperti ini gitu, bahwa tempat kita sudah nggak kayak dulu lagi. Dan apa yang bisa kita perbuat menjaga yang sisa atau kita berbagi kesedihan yang sama. Kesedihan kita tuh apa? Kehilangan hutan, kehilangan wilayah kita yang hijau. Jadi kita mulai ya udah coba ini seperti ini, dan saya buat coba main ke tempat saya, rasain apa yang beda nggak gitu. Main ke Taman Hutan Mikro, kalau untuk tetangga di sini gitu main beda. Karena atmosfernya jelas berbeda. Di sini sejuk, di bawah enggak. Waktu itu ada seorang bapak-bapak datang, panas di luar, di sini sejuk gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu menyemangati saya untuk berbuat terus berbagi dan
kita menyusun atmosfer untuk orang percaya gitu dengan apa ya, kalimat-kalimat saya untuk orang percaya bahwa ya kita harusnya sadar gitu. Seperti itu. Dari kesan-kesan kecil tersebut membuat Anda semangat tentunya sampai Iya. saat ini. Betul, Oke. betul. Lalu Mas, sebenarnya apa sih intisari yang ingin Anda sampaikan sebenarnya dengan Anda membuat Taman Hutan Mikro ini, Mas? Taman hutan mikro itu intisari utamanya saya ingin menyatukan pendidikan tentang lingkungan, termasuk di dalamnya konservasi, pendidikan konservasi, bahwa kita sebagai manusia itu harusnya menjaga dan melindungi, bukan merusak atau menghilangkan. Intinya di situ. Terus yang kedua, saya punya alasan besar bahwa saya paling tidak harus berada terus di bawah pohon, karena pohon punya nilai manfaat lebih yang tidak bisa diuangkan. Apa? Sebagai pertama, ia penyedia jasa lingkungan yang bagus untuk kesehatan psikoanalisis atau psikososial, lebih tepatnya, yang itu forest healing. Kesehatan mental kita itu ketika berada di bawah rimbunan pohon, di bawah vegetasi yang hijau, itu akan otomatis membuat kita tuh sehat jasmani dan psikologi gitu. Karena pohon juga menyediakan oksigen dan sebagainya. Yang pertama itu. Lalu ada lagi di mana saya punya kesenangan tersendiri, yaitu mengoleksi tumbuhan. Mengoleksi tumbuhan. Jadi kalau teman-teman itu mahasiswa ada yang ngomong ini arboretum pribadi. Iya, boleh saja kataku. Cuma ya seperti ini, aku senang dengan surga aku sendiri gitu. Tapi aku juga nggak egois, tapi tetap berbagi. Gitu. Iya. Butuh waktu berapa lama Mas untuk membuat Taman Hutan Mikro ini? Sampai saat Dulu ini? saya nanam pohon akasia yang paling gede. Ini itu 8 tahun udah umurnya. Jadi hampir rata-rata semuanya berumur 8 tahun kalau yang udah gede-gede ini. Tapi kalau yang masih itu tuh 4 tahunan, 3 tahunan gitu. Lalu sebenarnya solusi dari Anda nih Mas, kan banyak gitu ya masyarakat yang saat ini mungkin ikut menjaga, ikut melestarikan, tapi mungkin dari dalam hatinya untuk menciptakan ruang lingkupnya sendiri deh gitu di tanah sendiri deh yang kata Mas. Coba deh bikin sedikit gitu ya, taman kecil-kecilan. Sebenarnya solusi apa yang Anda tawarkan untuk menumbuhkan hal-hal tersebut, hal-hal kecil tersebut gitu untuk masyarakat, Mas? Sadarilah bahwa kita membutuhkan pohon, kita membutuhkan satwa-satwa, kita membutuhkan mereka untuk mendukung hidup kita yang lebih seimbang. Karena apa? Ketika kita melihat tetumbuhan nggak ada, contoh satu, tetumbuhan yang dikatakan liar lah, sesemakan memang tak berguna secara ekonomi mungkin kalau kita lihat besar kecilnya untuk ekonomi kita. Tapi bagi tumbuhan itu sangat bagi satwa seperti capung, kupu-kupu, bunglon dan ular-ular kecil itu sangat berguna, itu rumah mereka. Jadi ketika kita menyelamatkan itu atau menjaga itu, satwa-satwa kecil yang menjadi pendukung berjalannya rantai ekologi itu juga akan tetap lestari gitu. Tapi ketika mereka tidak ada, mereka hilang, yang lain juga akan terus punah gitu. Karena itu berantai. Jadi ketika kita menyelamatkan satu saja atau menjaga satu saja atau menciptakan sekecil apapun kayak Taman Hutan Mikro ini, karena di sini juga banyak gitu. Aku bisa melihatnya langsung dan mendata bahwa memang ada bukti empirisnya gitu. Bahwa ini jadi tempat hidup bagi makhluk-makhluk kecil tersebut seperti burung, capung, kupu-kupu, bunglon, ular, dan katak-katak pohon itu. Seperti Baik, itu. kita akan lanjutkan perbincangan kita yang semakin seru ini Mas Hasman di segmen berikutnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.